Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalawatullah salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dengan zaman yang penuh gemilang seperti sekarang ini. Baiklah, hadirin semuanya, jumpa kembali di Ramadan tahun ini di Kopi Kajian Sore Penuh Ilmu. Untuk sore hari ini, sebagai pembicara, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Sutriyono selaku Mudir MBS Bumiayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat. Amin. Baiklah, untuk pemirsa semuanya, tema untuk kajian Sore Penuh Ilmu pada hari ini yaitu hikmah beribadah di bulan Ramadan. Selanjutnya nanti akan dipaparkan materi hikmah beribadah di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Sutriyono. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan berupa ibadah kepada Allah, salat 5 waktu, salat berjamaah, syamu Ramadan, salatut tarwih, dan tadarusul Quran yang kita niati semata-mata imanan wa ihtisaban, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, sebagaimana janji Allah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan didasari dengan iman dan ikhlas, semata-mata berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama yazdadu syukrun lillahi ta'ala yazdadu ala ni'matillah dunyawiyan wa ukhrawiyan. Setiap kali kita menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambahkan kepada kita kenikmatan, insyaallah, yang bersifat dunia dan di akhirat kelak. Karena itu marilah kita menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar dan kita insaf bahwasanya banyak yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita, dan
kesempatan kesehatan inilah anugerah Allah yang sangat berharga. Dan alhamdulillah banyak di antara saudara-saudara kita yang telah dipanggil ke rahmatullah. Alhamdulillah kita pada bulan suci ini masih berkesempatan untuk melaksanakan berpuasa pada bulan Ramadan. Semoga ibadah yang kita laksanakan akan berjalan lancar, kita diberi kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hikmah, banyak dampak yang positif dari perintah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah agar kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholatul maktubah, jelas akan merubah diri kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibadah sholat yang kita lakukan hendaknya merubah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar kepada ke arah yang lebih baik, kepada pembentukan akhlakul karimah. Karena itu sangat disayangkan manakala kita melaksanakan ibadah sholat masih ada amalan-amalan, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada waktu yang lalu ketika kita sholat kita biasa-biasa saja, ibadah kita dianggap biasa-biasa saja, namun pada bulan suci Ramadan ini hendaknya bersemangat, berkemauan keras, dan selalu untuk memperbaiki diri. Ibadah sholat kita usahakan agar khusyuk. Hina yazdadu khusyu'an fis sholati insyaallah yazdadu sya'adatan fid dunya wal akhirah. Ketika kita mengerjakan sholat dengan khusyuk, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, sya'adatun fid dunya, kebahagiaan di dunia, wa sya'adatun fil akhirah. Di antaranya adalah kita memenuhi syarat dan rukunnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta lis-sholati fasalli muwaddi'in." Apabila kita mendirikan sholat hendaknya sholatlah seperti hanya kita akan berpisah. Sholatul muwaddi' artinya kita akan pamitan, seakan-akan yufarriqu bainar ruh wal jism, seakan-akan kita akan berpisah antara roh dan jasadnya. Itulah salah satu jalan menuju khusyuk. Penjelasan yang lain, kita berbuat ihsan, anta'budallah ka'annaka yarahu fa illam tastati fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Jika itu tidak bisa, sesungguhnya Allah mengawas kita. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, termasuk ibadah yang kita laksanakan oleh kaum muslimin sekarang ini pada bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan puasa Ramadan, imsakun anil akli was surbi wal jima' min tulu'il fajri hatta ghurubis syamsi. Kita menahan makan, menahan minum dan jima' dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Sangat banyak hikmah yang kita lakukan dari ibadah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita berpuasa, menahan diri dari haus dan lapar, kita akan melahirkan rasa empati. Bagaimana rasanya orang yang lapar, bagaimana orang yang rasanya haus.
dan dengan sendirinya berpuasa adalah mentarbiyah kita, mendidik kita agar peduli kepada sosial. Apa yang kita rasakan, apa yang mereka rasakan, terutama adalah tuntutan perut, tuntutan nafsu makan yang banyak dirasakan oleh kaum du'afa. Alhamdulillah, saudara-saudara kaum muslimin yang pada saat ini melaksanakan ibadah puasa dengan kemauan yang keras, dengan diniati imanan wahtisaban. Tambah lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan puasa iftar dan sahur, kita tidak lagi bingung apa yang harus kita makan, tetapi kita memilih menu apa, tambahan gizi apa, agar puasa kita fit, puasa kita sehat dan tidak berdampak terhadap penyakit. Dan insya Allah puasa siapapun yang melakukan akan berdampak kepada stabilnya metabolisme tubuh kita, yang berarti puasa itu menjadikan diri sehat. Sekaligus puasa yang kita lakukan itu hendaknya merubah akhlak kita daripada asli bakat dan kemampuan manusia yang awalnya ini memiliki sifat-sifat yang buruk, seperti sifat-sifat sombong, sifat-sifat tergesa-gesa, cenderung merendahkan orang lain, sifat-sifat tamak, sifat-sifat bakhil. Dengan berpuasa terbukalah hati kita, kita terbuka dada kita untuk peduli, untuk merubah akhlak kita dari akhlak yang tercela menjadi akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Hendaknya dengan berpuasa itu melatih diri kita untuk bersifat jujur, berdisiplin, bersifat sabar dan dermawan. Sebagaimana Rasulullah SAW setiap kali berpuasa pada bulan Ramadan banyak sedekah, seperti sedekahnya seperti hanya angin yang tertiup, artinya sering dan banyak melakukan kegiatan sosial, terutama membantu kaum duafa. Demikianlah taklif yang Allah berikan kepada kita, baik itu ibadah sholat, baik itu ibadah shaum Ramadan, itu akan merubah akhlak kita dari akhlak yang tercela kepada akhlakul madmumah. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat kondisi sekarang, yang kita lihat pada umumnya kaum muslimin, apa yang kita sebut dengan dekadensi moral, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Mulai kita terkikis, di antaranya adalah kehidupan secara individu. Orang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Orang kemudian lebih bangga dengan kedudukan yang ia miliki. Orang kemudian lebih bangga dengan suku atau keturunan atau kelompok yang ia miliki. Tetapi dengan siam Ramadan hendaknya semuanya itu pudar dan jelas akan merubah dari orang yang bersifat individu menjadi orang yang peduli terhadap sosial. Orang yang bangga terhadap diri sendiri atau kelompoknya berubah menjadi orang-orang yang merendah diri, rendah hati di hadapan manusia sama. Jamaah rahimakumullah,
Dan pada hakikatnya hamba Allah yang namanya manusia, makhluk yang serba dhaif ini, memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang manapun, orang Arab, orang Ajam, itu semuanya sama kedudukan dan haknya di hadapan Allah, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala arabiyyun wala ajam illa bittaqwa. Dan inilah misi agama Islam. Inilah misi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, baik akhlak terhadap Al-Khaliq, sang pencipta alam ini, Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, maupun akhlak terhadap sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan Allah yang jauh daripada syirik, jauh daripada riya, jauh daripada harapan selain Allah Subhanahu wa taala. La matluba illallah, la matluba ila mardatillah. Demikian juga hubungan kita dengan sama manusia. Kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada sama manusia. Birrul walidain termasuk berbuat baik kepada orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Karena itu, marilah kita bersama membiasakan diri berakhlakul karimah, baik dengan orang tua, dengan tetangga, dengan sesama muslim, menjalin hubungan saling menghargai, saling menghormati, menjaga kasih sayang, saling berempati, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kepada perbuatan baik dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan berbuat tolong menolong dalam hal maksiat dan dalam permusuhan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, bahwasanya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita berupa iqamus shalat, puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lain adalah merupakan kebutuhan manusia. Jadi janganlah sekali-kali ibadah itu merupakan satu beban, tetapi ibadah itu merupakan satu kebutuhan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan senang, dengan gembira, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berbuat baik, terus kita beramal, terus kita beraktivitas, jangan berhenti, jangan merasa lelah, jangan merasa berhenti untuk berdakwah, untuk bersyiar Islam, untuk menerapkan ajaran agama di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat. Mari kita bangun masyarakat muslim yang sebenar-benarnya, masyarakat yang berdasarkan Al-Quran dan sunnatul Rasul, sunnah makbulah, sunnatus sahihah. Fa insyaallah Allah akan memberikan kepada kita masyarakat yang aman, tentram, lahir dan batin. Baldatun thayyibatun warbun ghafur. Itulah pengaruh ibadah pada bulan suci Ramadan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum muslimin dimanapun berada, pemaparan mengenai hikmah beribadah di bulan Ramadan. Baik Ustadz, luar biasa sekali tadi penjelasannya, panjang lebar, kita sudah mendengarkan semuanya. Ada mungkin dua pertanyaan. Yang pertama, apa sih pengaruhnya berpuasa terhadap akhlak? Ya, mungkin itu pertanyaan yang pertama. Monggo langsung dijawab, nanti saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Ustaz. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa seorang yang berpuasa itu menahan diri dari makan dan minum, kemudian juga melatih orang untuk disiplin waktu. Sekalipun di samping kita itu ada makanan yang lezat, tapi kalau belum waktunya ghurubus syamsi, kita tidak berani makan. Bahkan ada banyak orang kalau di lingkungannya itu belum azan tidak berani untuk menyantap makanan, padahal sudah masuk waktu puasa karena hati-hatinya. Ini menunjukkan bahwa puasa yang kita lakukan itu melatih diri kita untuk disiplin, termasuk kejujuran, termasuk kesabaran. Kita menanti-nanti waktu untuk sampai dengan matahari terbenam. Sekalipun makanan sudah di depan kita, kita masih dituntut untuk bersabar. Bahkan kita diberi oleh Allah kegembiraan yang luar biasa. Melihat waktu, melihat jam saja itu sudah bergembira. Inilah diantaranya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ternyata banyak sekali Ustaz ya, pengaruh terhadap akhlak kita, melatih disiplin, kesabaran, kejujuran dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apa sih yang perlu kita lakukan pada sisa waktu di bulan Ramadan ini Ustaz? Ya mungkin peningkatan ibadah otomatis itu jelas. Kemudian apa yang perlu kita tingkatkan dan lakukan? Ada beberapa hal yang merupakan anjuran Rasulullah SAW. Di samping kita sudah melaksanakan sholatul tarawih tadarusul Quran, ada perintah juga kita untuk iktikaf. Dan juga saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, para pemirsa, bahwasanya sempurnanya seseorang melaksanakan puasa itu kalau sudah disempurnakan dengan zakatul fitri, Zakat fitrah. menyerahkan zakatul fitri. Demikian Ustaz. Iya, insyaallah. Luar biasa sekali. Alhamdulillah kajian kopi, kajian sore penuh ilmu ini alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Marilah kita tingkatkan ibadah kita di sisa-sisa di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.